Saya selama memelihara kambing ini kurang lebih 4 tahun Mas, saya beli kambing paling mahal justru tidak masuk ke kontes 12 juta. Juara-juara di sana kita karena punya duit, mampu dengan nilai puluhan juta bahkan ratusan ya. Tapi yang kita perlu pahami Mas ya, di kambing PE ini bagaimana kita mempertahankan kambing itu bagus, tetap bagus. Perawatan. Nah, dalam perawatan ya. Terus yang kambing bagus kita bisa ngerawat lebih bagus, itu yang perlu kita pahami. Dan kalau ini dulu kan saya ini kan beli Mas, ini juga nggak mahal saya beli, nggak nyampe 10 juta. Betul Pak, ini aku jarang betul ngeliat kambing seperti ini Pak. Betina, kepalanya seperti ini, kupingnya seperti ini, wah luar biasa. Alhamdulillah ini udah mau laktasi 3 ini. Ini ya. Ini istimewa ini Pak. Ini Bapak beli atau gimana? Yang ini, ini anak sendiri. Ini anak siger ini, anak siger. Ini anak siger. Ya. Oke kawan-kawan KSBS Etawa Lampung Channel, kita sekarang lagi di Lampung Tengah. Kemarin ada yang komen suruh review kandang yang ada di Lampung Tengah. Ini kita sekarang lagi ada di sini. Ini kandang kambing PE milik salah satu peternak. Nah itu dia bapaknya lagi santai. Halo Pak. Oke Mas, mana? Amit Pak, pakai ini dulu Pak, biar kedengaran suaranya. Iya. Ini adalah Pak Siswanto ya Pak ya? Ya, Pak Siswanto. Dari farm apa ini Pak? Saya dari Brigade Farm. Brigade Farm. Ya, betul. Lampung Tengah Pak ya? Ya. Alamat tepatnya di mana Pak? Alamat tepatnya di Kampung Bumi Rahayu, Kecamatan Bumi Ratunuban, Kabupaten Lampung Tengah. Lampung Tengah. Nah ini Brigade Farm ini Pak, kalau yang ku dengar itu sudah sering dapat juara ini Pak, untuk kambing PE ini Pak. Ya itu secara kebetulan. Yang jelas saya juga pecinta kambing, saya memelihara kambing ini yang utama saya beternak, cari pendapatan, penambahan penghasilan. Kalau memang materinya bisa untuk kontes ya untuk kontes itu. Tapi saya juga masih pemula. Yang jelas saya masih pemula, sama-sama masih belajar di dunia kambing PE ini yang jelas Mas itu. Pak. Nanti boleh kita review Pak ya kambing-kambingnya di sini ya. Oh silahkan. Tapi sebelumnya Pak bisa diceritakan nggak Pak? Dulu awalnya Bapak kambing PE ini seperti apa Pak? Awalnya di kambing PE ini saya dulu ya tadinya saya melihara sapi. Sapi malah. Ya, sapi, saya ngebok sapi, terus ada COVID-19 itu kemana-mana kita ada di stunting, larangan keluar masuk kampung. Saya kok merasa bingung, akhirnya mau nyari pakan sapi harus susah. Skalanya kan besar. Saya harus beralih ke apa ini? Untuk sekedar menghibur hati, sama ya yang jelas kita beternak mencari pendapatan yang tambahan lah intinya gitu loh. Saya cari solusi nih, sapi ngarit ke sana sini harus pakai pickup kan. Iya Pak. Akhirnya saya punya keputusan saya ternak kambing aja lah, karena kemana-mana dibatasi. Sapi saya gaduh-gaduin Mas, saya gaduh-gaduin ke teman-teman yang sampai yang mau gaduh, ada juga yang saya jual. Akhirnya saya beralih ke kambing rambon. Oh awalnya malah kambing rambon Iya Pak? Rambon-rambon, pejantan-pejantan saya penggemukan yang 4 bulan, ya, penting itu. Terus saya kurang lebih 1 tahun di kambing rambon kok saya ada minat ke kambing PE gitu loh. Kambing PE ini gimana? Saya cari-cari tahu ke temen ke daerah Lampung Timur. Nah, kebetulan saya nyangkut di situ ke Mas Tekno. Pak Tekno ya. Ya, dia ya istilahnya breeding ya juga penjual PE. Saya ke sana dan tertarik, saya ada 2 cempe betina, saya beli dengan harga yang nggak mahal, cuman 4 juta itu 2 itu dulu. 4 juta 2 ekor? Ya 2 ekor umur 3 bulan ya. Terus saya bawalah ke rumah, boleh sampai rumah juga saya dibully sama orang rumah. Kambing kecil katanya dagingnya seberapa kok harganya 4 juta, mbok beliin kambing bandot udah dapat gede katanya. Iya. Tapi ya saya dengan keyakinan saya, udah nggak apa-apa, istilahnya dengan keyakinan saya, dengan niat saya pelihara, ya alhamdulillah sampai sekarang manjang bisa beranak pinak dengan
materi-materi yang alhamdulillah untuk ngumpul-ngumpul sama temen ya Nggak malu-maluin? nggak malu-maluin. Oke Pak, boleh kita lihat nggak Pak kambing-kambingnya Pak? Boleh, Gimana, Pak? Silahkan. Nah itu dulu Pak. Tapi kambingnya ya biasa-biasa saja. Coba aku pengen tahu dulu yang biasa-biasa menurut Bapak ini gimana? Kalau ini juga, Mas, ini kambing-kambing hasil kandang semua. Oh ini malah ini hasil kandang. Nah coba kalau yang ini siapa ini Pak? Ini saya kasih nama Siger Prakoso. Siger Prakoso. Ini maskotnya sini Pak? Ya, ini untuk sementara karena memang untuk pemacek sekarang di sini nih. Wah, ini sebelum aku tanya nih Pak, ini kambing ini bulunya istimewa nih Pak. Pola warna masuk. Kuping juga kayaknya lebar nih Pak. Lebar, lentur, panjang. Yang istimewa bulu nih Pak sama pola warna. Keserasian intinya. Pernah juara berapa Pak? Kalau ini dulu kan saya ini kan beli Mas. Ini juga nggak mahal saya beli. Nggak nyampe 10 juta. Ini jadi, Bapak beli nggak sampai 10 juta? Nggak sampai 10 juta dulu. Dulunya tapi cempe. Oh cempe. Masih kambing umur seperti ini. 17 hari. 17 hari. Umur 17 hari saya itu beli lewat perantara Mas Kolik. Dari daerah Jombang, Jawa Timur. Ini katanya menurut keterangan dari yang punya itu lurinya Oscar. Oscar. Ya, Oscar. Sekarang udah, kalau nggak salah udah mati. Nggak jauh beda dengan Anggora mati. Jombang ya Pak? Jombang, ya, dari Jombang, Wonosalam. Nah, ini saya datangkan ke sini. Waktu itu masih umur 17 hari. Saya pelihara kurang lebih 2 bulan. Ada kontes di Lampung Timur yang dulu di Bengkok tempat Mas Ebeng itu, alhamdulillah ini dapat peringkat 3. Kelas E jantan. Awal pertama kontes? Ya. Juara 3 E jantan. Terus saya rawat terus. Kita teman-teman di Lampung Tengah ngadain open kontes. Ini masuk ke kelas C awal di kontes Lampung Tengah, alhamdulillah peringkat 4. Peringkat 4. Nah, terus saya rawat terus sampai dia masih di kelas C maksimal di Lampung Tengah ini juara 1. Di C maksimal juara 1 Lampung Tengah. Ya. Open atau Latbert Pak? Open selampung ya. Ya, open Lampung. Terus setelah dari Lampung Tengah ini juara 1, pulang. Terus ada lagi di Sidoarjo 2023 Pak ya. Akhir itu. Nah, itu open kontes ini masuk ke kelas B. B awal. Karena dia udah poel. B. Itu gandeng toples kalau nggak salah tumpahnya Pak Rizal dari Lampung Timur. Toples itu viral itu Pak, harganya ratusan itu kayaknya. Ya, dengar-dengar iyalah Pak Rizal banyak duit. Nah itu ini peringkat 2 Mas. Ini peringkat 2 ya, ini juara 1. Juara 1. Yang juara 3 punya orang Mesuji kalau nggak salah. Nah terus sampai sekarang ini masih belum ada kontes lagi. Ya nanti nunggu kalau ada open lagi kita bawa untuk ngumpul-ngumpul sama teman-teman lah di tempat ngumpul ngopi bareng. Ini sampai ini luar biasa ini Pak. Ini sampean beli nggak nyampe 10 juta. Tapi memang dari kecil. Nah sekarang kira-kira kalau ditawar orang mau Bapak lepas berapa Pak? Wah, kalau itu kita nggak tahu Mas. Karena wong kambing kayak gini kalau dihitung harga daging ya harga daging. Tapi kalau kambing yang sifatnya merambah ke seni itu kan orang seneng, orang kepuasan hati. Jadi kalau masalah harga ya kita nggak bisa matok. Tapi ya, mau dijual kira-kira Pak? Enggak, ya untuk sementara nanti dulu lah. Nanti dulu ya. Karena kita kan breeding. Iya. Breeding itu mengutamakan induk dan pemacek yang bisa diperhitungkan. Kalau hanya sekedar breeding nanti ya hancur kalau ini saya jual gitu. Dan ini luar biasa nih Pak kambing ini Pak. Dari kepalanya juga ini yang dibilang kambing nyadil ini Pak. Wah luar biasa ini. Ini Siger Prakoso. Siger Prakoso dan sudah berprestasi ya. Cukup membawa harum nama Brigade Farm Pak ya. Ya alhamdulillah. Nah aku pengen lihat nih Pak. Ini aku ngelihat ada betina-betina yang luar biasa ini Pak. Nah dari ini Pak. Oh ini ya. Ini ya. Ini istimewa ini Pak. Ini Bapak beli atau gimana? Yang ini. Ini anak sendiri. Ini anak Siger ini. Anak Siger. Ini anak Siger. Ya. Ini betina kan Pak? Ya ini betina ini. Sekarang udah masuk kelas C. Ini anak Siger pertama.
Jadi Siger untuk macek pertama ini anaknya. Keluarnya langsung seperti ini? Ya, alhamdulillah seperti ini hasilnya, Mas. Wah, luar biasa ini Pak. Untuk betina seperti ini kayaknya kalau kita ngomong ke seni udah sangat masuk Pak ya. Atau jangan-jangan udah prestasi nih Pak? Alhamdulillah waktu pertama di kelas E kontes Open Sidoarjo Lampung Timur ini juara 1. Juara 1? Ya. Wah, ini juara 1. Terus ada Latber Regional Lampung di Lampung Timur juga. Alhamdulillah ini juga juara 1. Juara 1 juga? Ya. Biasa Bapak. Kemarin waktu di Lampung Tengah ada Latber Regional juga, ini udah sondol. Udah sondol? Ya, udah naik kelas, jadi kelas C. Karena di situ nggak ada betina C, akhirnya ya sudah balik kanan. Balik, ya. Lawannya? Ya, nanti mudah-mudahan di Lampung Timur ada C betina ya kita bawa. Oh iya, nanti tanggal 21 Pak ya, tanggal 21 22. Ya, 21 22 kan ada open. Kita ada hajat ya di Lampung Timur. Teman-teman nanti dibawa ngumpul di sana. Wah, luar biasa. Aku pengen, boleh tahu nggak Pak, Bapak beli kambing paling mahal harga berapa Pak? Saya selama memelihara kambing ini kurang lebih 4 tahun Mas, saya beli kambing paling mahal justru tidak masuk ke kontes 12 juta. Malah nggak masuk kontes? Nggak 12 kontes. Juta? Memang saya, orientasi saya bukan mencari kambing kontes. Mungkin suatu saat anak-anaknya yang bisa kontes. Karena memang saya, orientasi saya beli kambing itu untuk pejantan. Oh iya. Kalau orang bilang senior-senior kita yang suhu-suhu di PE katanya yang penting luri. Nah, katanya luri itu kita mempertahankan luri itu galur keturunan. Jadi silsilah itu yang penting. Katanya begitu. Ya udah saya beli. Kalau kita beli yang materi kontes, apalagi di daerah Jawa yang udah juara-juara, nggak kuat. Yakin nggak kuat kita, loh. Dengan sesuai dengan kemampuan kita, waduh, nggak kuat. Makanya saya mensiasati ya, nggak bagus, tapi dia punya nilai potensi kedepannya, ya Pak. Kedepannya suatu saat kan bisa ikut mungkin kakeknya, apa buyutnya, apa kakaknya bisa keluar bagus. Ya kita kan istilahnya mengacu ke senior-senior dulu, yang penting punya terah katanya kan begitu. Nah ini kan si Siger ini kan udah prestasi, anaknya Siger ini prestasi juga. Selain ini ada lagi nggak Pak yang lahiran sini yang prestasi? Itu kemarin di Latber Regional juara 1 juga betina. Ini Pak, ini betina Pak. Ya. Ini anaknya Siger juga. Anaknya Siger juga. Ya, ini anak kedua. Wah. Ini anak kedua Siger. Jadi Siger ini sama saya untuk macak udah 2 kali mau ke 3 kali ini punya anak. Wah, luar biasa ini. Nah ini nih Pak, aku pengen tanya nih Pak. Oh agak sini aja Pak, biar nggak panas. Oke. Kayak sampean tadi cerita kan beli kambing, bahkan malah bukan untuk kontes, cuman untuk pajak, beli kambing harga 12 juta. Teman-teman ini di Lampung ini aku perhatiin ada yang beli kambing itu puluhan juta Pak. Dan kita bukannya mau menyalahkan Pak, bukannya mau menyalahkan, ibaratnya dia belum kontes tapi berani beli mahal-mahal. Kalau menurut Bapak itu sebenarnya untuk kita main PE ini seperti apa sih Pak? Nah itu yang perlu dipahami sama teman-teman di luar. Kita ya, memang kalau kita duit banyak bisa saja. Iya Pak. Beli kambing dari yang keturunan-keturunan mungkin Bejo, Anggura, pokoknya yang juara-juara di sana, kita karena punya duit, mampu dengan nilai puluhan juta bahkan ratusan ya. Tapi yang kita perlu pahami Mas ya, di kambing PE ini bagaimana kita mempertahankan kambing itu bagus, tetap bagus. Perawatan. Nah, dalam perawatan ya. Terus yang kambing bagus kita bisa ngerawat lebih bagus. Itu yang perlu kita pahami. Dan sekarang kendalanya di lapangan ini, teman-teman itu mampu beli kambing, tapi untuk merawat, mempertahankan kambing itu bagus, tetap bagus, apalagi lebih bagus, itu kadang-kadang susah. Oh iya. Saya yang jelas selama ini beli kambing di sini belum pernah saya berpuluh-puluh juta, hanya paling 10 juta lewat dikit. Tapi alhamdulillah yang sekarang saya kontes-konteskan di, kalau ada setiap event-event di Lampung, mau Latber, regional, lokal, maupun kontes lokal, kontes open, alhamdulillah kambing hasil kandang saya. Ya enggak kok kita ini, saya hanya memotivasi teman-teman di lapangan, di luar sana. Kambing-kambing saya alhamdulillah
selalu podium. Oh iya Pak. Itu, ya, tapi ya dengan perawatan-perawatan yang ya sesederhana mungkin, tapi kita bagaimana mensiasatinya. Biar tetap Gitu. maksimal Pak. Ya. Aku di sini sebenarnya bukan nyalahin mereka yang mau beli-beli, cuman nanti takutnya Pak beli mahal nggak terawat, jadi harga daging kan. Nah itu Kapok orang main PE Pak. Benar. Dia cerita sama orang lain juga jadi down. Nah Ya. makanya aku pengen tahu cerita Bapak ini. Bapak tadi ya itu tadi modalnya ya paling mahal 12 juta dan prestasi-prestasi ini Pak. Ini Ya kalau induk-induknya, ya saya Mas, kalau induk-induknya itu yang dulu saya ceritakan ini ya, Ya, Pak. yang ini Pak. ya, ini induk ini dari mastik dengan harga cuma 2 juta. Saya beli dua. Kambing pertama Bapak. Ya, ini kambing pertama saya ini. Ini nih, saya beli cempe umur 3 bulan tuh 2 juta. Iya Pak. Ini, ayo Dona, naik Ini Dona. lagi hamil besar. Wah, Pak. ini tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu hari kayaknya Pak. Nah Udah gimana nih Pak si Dona ini Pak? Deh. Dona ini ya, saya beli dengan harga 2 juta, 4 juta 2 ekor. Ini kan temennya satu kembarannya juga betina. Sekarang udah diterusin sama temen sih di daerah Bungur situ. Alhamdulillah Dona ini dengan harga 2 juta, sarawat udah umur 11 bulan, dia birahi saya kawinkan. Pacek saya dulu juga yang namanya etes, saya pertama melihara dari mastik. Etes namanya. Etes itu saya beli hanya 6 juta 250 kalau nggak salah. Karena memang untuk niat saya beli pejantan untuk pejantan kandang saya. Cuman begitu saya kawinkan, anaknya keluar begini. Saya kawinkan lagi dengan babon lain, termasuk dengan ini juga anaknya begini. Sampai 3 kali, kalau menurut saya menilai kurang berhasil. Karena dari memang segi anakannya, karena kupingnya mungkin gelombang-gelombang, walaupun panjang, walaupun luar. Tapi untuk ke parameter kontes belum masuk. Memang kalau untuk sekedar breeding bisa. Akhirnya saya berinovasi dengan mencari calon-calon pejantan yang sekiranya akan saya coba untuk induk ini, induk itu akan menghasilkan anak-anak yang sesuai harapan gitu. Alhamdulillah sejak saya punya siger, ini saya kawinkan dengan siger, anaknya lumayan. Yang lain saya kawinkan dengan siger, anaknya lumayan. Kalau saya ini dulu pertama Mas, ini saya kawinkan dengan Bagus Satrio yang sekarang udah mati. Bagus Satrio mati tahun Lampung juga ya? Ya, sudah datangkan dari Pati. Yang beli itu kalau nggak salah Mas Agung Sapam Bekri sama Mas Dian orang Guras. Dia ceritanya beli berdua gandengan, terus dipelihara atau digaduh sama Herman. Mas Herman orang Karangsari. Nah, waktu itu ini udah mau laktasi 2 birahi, saya kawinkanlah sama Bagus. Itu saya kawinkan sama Bagus, bunting 5 bulan, beranak. Ini hasilnya Mas, anaknya nih. Ini anak hasil kandang saya sendiri juga ini. Ini anaknya yang Bapak beli harga 2 juta ya, ini istimewa. Ini saya kasih nama Ratu. Ini kepala sama kupingnya istimewa Pak untuk kelas betina Pak. Alhamdulillah. Dan nyadil banget ini. Nggak cuman gelambirnya. Pernah prestasi Pak? Alhamdulillah dulu di kelas D kontes kambing Open Sidoarjo juara 1 ini Mas. Wow, luar ini biasa. Juara 1, yang 2 punya Pak Prima, yang ketiga juga punya saya ini. Ini nih ya, ini anaknya ini anak Bagus juga, cuman lain induk dengan Dona itu, dengan ini lain induk. Wah, tapi ini istimewa betul Pak. Ini aku jarang betul ngeliat kambing seperti ini Pak. Betina, kepalanya seperti ini, kupingnya seperti ini. Wah, luar biasa. Alhamdulillah ini udah mau laktasi 3 ini. Ini laktasi udah bunting tua nih. Ya mungkin bulan depan udah beranak. Kalau ini tinggal nunggu hari. Ini tinggal nunggu hari yang itu Dona itu. Wah, luar biasa ini. Nah, ini Pak, Brigade Farm. Nah, tadi sejarahnya dan Bapak sudah berbagi ilmu lah sama teman-teman yang mau pelihara kambing PE. Teman-teman yang mau cari bibitan nanti Pak, ini kan Bapak tadi kan ada yang udah berapa hari lagi, bisa kontak Bapak di mana Pak? Bisa di sini.
Ada WA-nya Pak? Oh ada WA-nya. Bisa disebutkan? Oh boleh. 0813 8244 0399. Saya 24 jam standby. Silakan. Itu nomor Bapak sendiri ya? Ya, nomor sendiri saya ya, sendiri. ya, nomor HP, nomor WA sama. Nah, itu teman-teman nomor WA-nya Pak Siswanto dari Brigade Farm. Mungkin teman-teman yang periode selanjutnya mau cari bibitan bisa ke sini Pak ya? Bisa ke sini. Dan itu tadi seputaran tentang apa materi-materi yang ada di sini. Wah, luar biasa Bapak ini. Jadi modalnya nggak sampai ratusan Pak ya? Nggak sampai Mas. Saya nggak punya kalau duit ratusan juta. Saya hanya apa sih ya? Dan selama Bapak main PE ini gimana Pak kira-kira Pak? Menghasilkan nggak Pak? Ya alhamdulillah. Saya di samping pekerjaan saya ini alhamdulillah untuk penambahannya banyak lah. Kalau saya sebutkan satu persatu nanti pamer saya. Tapi alhamdulillah mendongkrak. Yang penting satu keyakinan. Kita kalau nggak yakin nggak bisa. Yakin. Pertama saya pelihara PE dibully Mas. Iya Pak. Ya dibully sama tetangga, sama teman-teman yang ini kan dulu saya pelihara sapi, kamu beli kambing kecil kayak gitu segitu harganya. Lah dagingnya berapa? Jualnya kemana? Siapa yang mau beli? Itu semua rata-rata kendalanya. Tapi saya dengan keyakinan saya, dengan niat saya lah. Masa ada yang jual nggak ada yang beli? Pasti itu. Ya, betul. Sayuran itu orang dari rumah berangkat jam 5 pagi menuju ke pasar kan belum tahu yang beli mau siapa-siapa. Tapi karena dia berangkat ke pasar dengan yakin ada yang beli sayuran terong apa kangkung, kita masa kambing nggak ada yang beli gitu. Ya alhamdulillah dengan keyakinan saya ya, yang saya rasakan saya banyak terbantu dari kambing PE. Kambing PE. Ya saya tidak fanatik harus kambing PE ya, kamu kambing Rambon, mau kambing istilahnya gembel, mau apa yang namanya usaha di ternak, apapun artinya, apapun bentuknya, yang jelas punya keyakinan, punya motivasi, suatu saat pasti akan membantu. Ya, betul sekali. Nah, terakhir Pak, pesan-pesan Bapak untuk teman-teman, terutama teman-teman di Lampung, peternak Lampung yang baru mulai mau pelihara kambing PE, apa nih Pak pesan-pesannya? Ya kalau saya yang jelas untuk teman-teman pemula, jangan ragu, jangan takut bergerak di PE, tapi yang jelas pahami dulu. Ya. Belajar dulu dengan yang ekonomis, nanti meningkat ke luas, nanti meningkat ke yang fantastis. Boleh-boleh saja kalau kita punya, tapi jangan ngoyo dulu. Pelajari, pahami dengan yang awal-awal dulu, jangan langsung yang mahal. Nanti takutnya kalau yang mahal terus kita nggak bisa belum paham, belum ini dalam merawat kambing, takutnya nanti sakit, nanti ini akhirnya kan timbul apa ya, putus asa, kecewa, modal banyak nggak ada apa-apanya, malah hancur gitu loh. Dan cerita sama kawannya pengaruh gitu akhirnya ya. Pengaruh, takut juga padahal menghasilkan ini Pak ya. Kalau menurut saya kalau ini boleh dibeli orang saya beli Avanza. Cuman karena saya tetap saya itu breeding loh Mas. Kalau saya tergiur dengan uang, ya nanti saya nggak manjang. Oh iya. Ya bolehlah kalau teman-teman nanti akan nyari apa anak-anak dari sini, anak-anaknya dulu. Mungkin dalam satu setralan ini kok ada anak-anak dari pejantan itu. Satu atau dua tetap saya sisihin untuk isi kandang saya. Iya. Kalau saya jual semua ya karena basicnya breeding Pak ya. Ya. Oke. Kambing ini kan nggak selamanya muda, akan tua, kan masanya berakhir kan ada. Oke, terima kasih banyak Pak Sis sudah mau berbagi di KSBS Etawa Lampung Channel. Semoga Brigade Farm makin maju, makin jaya, makin punya materi-materi yang bisa membanggakan. Amin, amin. Terutama membanggakan Lampung Tengah tentunya. Oke. Amin Mas, amin. Terima kasih banyak ya Pak ya. Oke. Maju terus peternakan Indonesia. Pokoknya Etawa luar biasa. Etawa luar biasa. Tetap semangat. Oke. Terima kasih banyak Pak.